Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau biasa disingkat UIN 1 merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang berakhlak. Amin. Untuk itu, di antara kalian memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raditu billahi Rabba wa bil Islami waj'alni min ibadikas sholihin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menghafal atau membaca Asmaul Husna dulu. Yang sudah hafal, tetap lanjut, tetap semangat. Yang belum hafal, anak-anak bisa dibuka lembarannya Asmaul Husna. Mari kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, Asmaul Husna sudah. Selanjutnya anak-anak untuk merasakan, membuktikan bahwa rasa nasional kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari salah satu kalian, ada yang bisa memimpin? Tolong maju ke depan. Dimohon anak-anak untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak diperkenankan duduk kembali. Selanjutnya, di sini Bu Siti akan ngabsen. Di antara kalian mungkin ada yang tidak masuk. Tolong yang dipanggil Bu Siti nanti angkat tangan sambil mengucapkan hadir Bu. Gitu ya anak-anak? Siap? Ya. Yang pertama, Ananda Adinda Elang. Ya. Sofia. Amelia Cinta. Cinta Naira. Oke, pintar. Salsabila. Ya. Yonik. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Apa ada anak-anak yang tidak masuk hari ini? Kemana Keke? Oh iya sakit. Mudah-mudahan yang sakit yang tidak bisa masuk hari ini kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya anak-anak. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selanjutnya hari ini kita belajar agama Islam. Sebelum kita belajar mengenai pelajaran hari ini, kita kilas balik pelajaran kemarin. Anak-anak kita kemarin belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat anak-anak kalian tentang Asmaul Husna?
Apa arti Asmaul Husna, Nana? Pinter sekali. Nama-nama yang baik bagi Allah. Itu jumlahnya ada berapa, Nana? 99. Kalian sudah hafal? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang berarti kita siap untuk belajar hari ini, yakni pelajaran agama Islam tentang surat Al-Ma'un. Dengan tujuan pembelajaran anak-anak, tujuan pembelajaran surat Al-Ma'un, yang pertama adalah mengenal nama, arti, dan isi pokok Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua adalah membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Jadi kalian nanti biar jelas membacanya surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang ketiga, memahami pesan utama surat Al-Ma'un itu. Yang keempat, mengamalkan ajaran Quran surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak, dilanjut? Siap, alhamdulillah. Mari kita lanjut mengenai pelajaran surat Al-Ma'un. Dilanjutkan, kita buka dulu anak-anak, dibuka dulu bukunya atau melihat di layar. Sudah, bisa dilihat di layar juga bisa. Mari bersama-sama diikuti Bu Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'unal ma'un. Alhamdulillah, kayaknya kalian sudah pintar. Tapi di antara kalian ada yang belum tahu panjang pendeknya membaca surat Al-Ma'un. Anak-anak, itu dilihat, kalaupun ada yang panjang, ada yang ya mati, itu sebelumnya huruf kasroh, berarti dibaca 2 ketukan. Dilihat dulu tulisannya, Bu Siti bacakan anak-anak, biar nanti bisa lebih baik. Ya, didengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Nana. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Timnya itu panjang anak-anak, 2 ketukan. Ayat yang ketiga. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Tuh, miskinnya juga panjang, ada ya matinya. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Tuh, yang kelima. Yang keenam, alladzina hum yura'un. Yang terakhir, yang ketujuh, wa yamnaunal ma'un. Bisa, Nana? Bisa. Mari kita bersama-sama, kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yamnaunal ma'un. Alhamdulillah, kalian lancar. Surat Al-Ma'un itu ada artinya. Dan jumlahnya surat Al-Ma'un tadi ada berapa ayat anak-anak? 7. Ada 7. Alhamdulillah, itu ada 7 surat Al-Ma'un. Ayat 1 yang artinya adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu. Ayat yang kedua, Nana, artinya Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu Arabnya, Al-Qur'annya, yang artinya bahasa Indonesianya anak-anak, itulah orang yang menghardik anak yatim. Itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga bunyinya wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Artinya, itu ayatnya barusan yang dibaca Bu Siti. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat. Bisa dilanjut, anak-anak?
Bisa. Sekarang ayat yang keempat. Bunyinya Al-Qur'annya fawailul lil mushollin. Itu Arabnya, Al-Qur'annya artinya maka celakalah orang yang sholat. Jadi celaka untuk orang yang sholat itu bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Bisa dilanjut anak-anak ayat yang kelima? Bisa. Itu adalah arti dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Tuh. Kemudian anak-anak dari pelajaran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 beserta artinya tadi ada isi kandungan surat anak-anak. Ringkasannya atau isi kandungan surat Al-Ma'un tadi ayat 1 sampai 7. Yang pertama adalah orang yang mendustakan agama terlihat dari perilakunya. Bagaimana perilakunya orang yang mendustakan agama? Otomatis anak-anak tidak mentaati peraturan Allah dan tidak melaksanakan kewajiban. Itu adalah mendustakan agama. Yang kedua adalah larangan menghardik anak yatim. Bagaimana Bu menghardik anak yatim itu? Contohnya anak-anak membuli, itu juga tidak memberi makanan walaupun sedikit, itu contoh adalah menghardik anak yatim. Boleh apa tidak? Tidak. Dari penjelasan ini tentunya sangat tidak boleh anak-anak menghardik anak yatim. Nilai-nilai utama. Sebelum lanjut nilai-nilai utama untuk mengurangi ketegangan kita dalam belajar hari ini, marilah kita anak-anak tepuk anak soleh biar tidak tegang kita dan semangat kita dalam belajar. Mari kita mulai anak-anak. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Ya. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Ya. Nilai utama dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Yang pertama adalah anak-anak peduli pada anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, coba dilihat di depan biar kalian bisa paham dan masuk dalam pikiran kita. Yang kedua adalah salat dengan ikhlas, bukan untuk ria. Berarti tidak hanya pamer tapi kita ikhlas berdoa memohon kepada Allah. Kemudian contoh pengalaman. Yang pertama, memberi sedekah kepada teman yang membutuhkan. Contohnya anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari ke sekolah, kita dibawakan nasi atau bekal dari rumah oleh ayah ibu kita. Terus di sekolah ada teman kita yang tidak membawa. Anak-anak bekalnya bisa dimakan bersama dengan temannya yang tidak membawa bekal. Itu adalah memberi sedekah kepada teman yang membutuhkan. Salat tepat waktu dengan khusyuk, yaitu sholat wajib yang sehari 5 kali kita laksanakan. Yang tadi kita sebutkan dalam singkatan Islam. Apa tadi? Ayo yang keras. Asar, maghrib. Nah, itu adalah tepat waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Anak-anak, tuh. Nah, bisa dilanjut? Bisa, alhamdulillah. Anak-anak, dari uraian penjelasan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 tadi, mungkin dari anak-anak ada yang bertanya atau untuk kurang paham, silakan bertanya dari di antara anak-anak. Bu, izin bertanya. Ya, coba. Menghardik anak yatim itu dengan cara apa? Bagaimana? Ya, betul. Anak-anak ada yang tahu? Ini, tidak ada? Bisa dijelaskan bahwa bagaimana menghardik anak yatim itu contohnya adalah membuli anak yatim, mengolok-olok bahwa dia tidak mempunyai ibu. Itu tidak punya ibu. Itu contohnya membuli anak
yatim. Tidak boleh anak-anak dosa. Bayangkan kalaupun kita tidak punya ibu bagaimana? Itu. Ya. Sudah paham anak-anak? Untuk penjelasan tadi sekiranya anak-anak sudah paham. Sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum? Coba. Sudah. Kalaupun sudah, kita bentuk kelompok. Nah, dari anak-anak ya ini jadi 2 meja, 4 kursi, 1 kelompok. Ini adalah kelompok 1. Kemudian ini 2 meja, 4 anak, kelompok 2. Ya, siap? Siap? Siap. Bagaimana Queen? Siap? Yonik siap? Siap. Yang keras kok siapnya ngantuk? Siap? Siap. Ya. Ini adalah 2 meja, kelompok 3, 1, 2. Kemudian ini yang terakhir adalah kelompok 4. Apip sama Khaira. Siap? Siap. Kelompok 4. Ya. Dari kelompok-kelompok ini, anak-anak, mungkin ada pertanyaan atau nanti Bu Siti akan buat pertanyaan, nanti kalian yang menjawabnya dari mulai kelompok 1. Ya, coba kalian ingat-ingat dulu dari penjelasan tadi. Nanti kalaupun ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya. Dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Apa arti surat Al-Ma'un? Coba, ya. Barang yang berguna. Betul anak-anak? Betul, alhamdulillah. Barang yang berguna. Itu adalah arti surat Al-Ma'un. Kemudian, yang kedua pertanyaannya, kelompok 2, sudah siap? Sudah. Apa sikap orang yang mendustakan akan menurut surat ini? Siapa? Itu alhamdulillah. Dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian kelompoknya bisa menjawab. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Sebelum ditutup Bu Siti pelajaran hari ini, mari kita tepuk anak soleh dulu biar tetap semangat. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ya, terima kasih. Uraian penjelasan surat Al-Ma'un ayat 1-7 tadi. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya atau itu kurang paham? Silakan bertanya dari di antara anak-anak. Bu izin bertanya. Ya, untuk penutup pelajaran hari ini Quran surat Al-Ma'un, bahwa tentang surat Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lalai dalam sholat. Itu pesannya. Kemudian dan yang terakhir adalah lakukan amal baik dengan ikhlas. Itu anak-anak. Jadi dari pelajaran-pelajaran ini Quran surat Al-Ma'un terutama ayat 1-7 bahwa menekankan pentingnya kepedulian sosial. Jangan lalai dalam sholat. Tentunya sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan amal baik dengan ikhlas. Itu ikhlas kunci utama. Kiranya cukup sekian anak-anak pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Siti mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sukses untuk kalian, berkah selalu. Amin. Untuk menutup, mengakhiri kegiatan hari ini, belajar mengajar hari ini, salah satu kalian bisa memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Selamat Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses selalu.